Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami, yaitu hasil diskusi kami itu tentang memahami definisi bisnis dan manajemen. Saya sendiri Abdul Sahar sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Andi Gayatri sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Bisnis dan manajemen, memahami definisi bisnis dan manajemen. Hari ini kita akan menjelaskan pengertian manajemen bisnis, fungsi manajemen. Apa yang kamu pahami dari kata manajemen? Kata manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti mengatur. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan sebuah kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi. Bisnis, dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pengertian bisnis manajemen. Bisnis manajemen adalah kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Mencakup semua pengaturan baik dalam proses pengerjaan suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, directing. Yang keempat, controlling. Dan materi berikutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Andi Gayatri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu klasifikasi stakeholder. Klasifikasi stakeholder dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu primer, yang kedua yaitu sekunder, dan yang ketiga yaitu kunci. Nah, klasifikasi yang pertama yaitu primer. Primer adalah semua yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, kebijakan, program maupun proyek dari suatu perusahaan. Contohnya saja masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu sekunder. Sekunder adalah semua pihak yang tidak berkaitan langsung dengan keputusan, kebijakan, proyek maupun program dari suatu perusahaan. Contohnya saja lembaga pemerintah. Dan yang ketiga yaitu kunci. Kunci adalah mereka yang berada di luar unsur-unsur eksekutif seperti pemegang saham dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada peran-peran stakeholder. Nah, peran atau fungsi utama dari stakeholder adalah membantu membuat suatu kebijakan atau aturan proyek agar sesuai dan tercapai dengan arah pengembangan organisasi. Nah, beberapa contoh stakeholder diantaranya yaitu pemegang saham, pegawai, supplier, konsumen, bank, dan lain-lain. Nah, contohnya saja pemegang saham sebagai stakeholder. Peran pemegang saham sebagai stakeholder diantaranya yaitu sebagai penyedia modal dalam perusahaan agar operasional berjalan. Sedangkan pegawai yaitu menjadi faktor penentu kinerja suatu perusahaan, itu sebabnya mereka juga menjadi pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial stakeholder. Nah, tanggung jawab sosial stakeholder ini yang pertama yaitu karyawan. Para pemilik perusahaan dapat memiliki tanggung jawab pada karyawannya, seperti memberikan fasilitas, seperti gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Sekarang ini eranya konsumen adalah mitra, sehingga perusahaan harus memberikan atau harus menjadi rekan yang baik bagi para konsumen. Lewat pendekatan Customer Relation Management atau CRM, perusahaan harus memberikan manfaat yang lebih baik dan menjual produk agar mereka kembali membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.
Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, saat ini perusahaan harus memiliki program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Program CSR ini bisa merupakan berupa bantuan seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.